Dan kenapa ritual kuasa gelap selalu ada namanya hewan bernyawa dikorbankan. Ada ayam kampung. Tidak boleh ayam horn Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Karena setan ini takut kolesterol, betul? Ayam kampung. Nah, sekarang tak beritahu. Kenapa selalu ada hewan yang dikorbankan? Itu adalah lambang dari anak cucu. Nah, saya minta Bapak Tony sini. Nah, untuk contoh aja, untuk jadi setannya sini. Nah, ini sini. Nah, saya minta yang ini lagi ya, berdua. Sini. Oke, sini. Yang aku minta kekayaan. Yang aku minta kekayaan. Yang aku minta kekayaan. Wah, cocok banget deh. Jangan-jangan dulu pernah jadi pelaku. Apa yang aku minta? Kowe njaluk apa kowe? Jangan bekas dukun. Aku minta kekayaan, nama besar, penglarisan. Ya iso, tapi kowe duwe apa sing arep mbok jamin keneng aku? Nah, ini sajennya. Ini sajennya. Sajennya itu adalah hewan bernyawa. Kambing, kerbau, sapi, setelah itu ayam. Yang jelas enggak ada rica-rica. Nah, baik waktu meminta atau setelah terkabul. Makanlah. Dia pasti suruh makan sajen itu. Kalau yang bersangkutan makan bagian sayap, itu ayam, itu melambangkan tangan-tangan anak cucunya. Maka anak cucunya terkena kutuk sakit bagian tangan semua. Kalau yang bersangkutan makan bagian kepala, maka orang yang paling dekat dan disayangi dia mati. Kepala. Kalau yang bersangkutan makan bagian, kalau ayam itu kakinya, kalau kambing, kerbau, sapi kaki belakang. Itu lambang dari kaki-kaki anak cucunya akan sakit bagian kaki semua. Jelas? 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 Nah, kalau yang bersangkutan makan bagian jeroan, maka anak cucunya itu akan sakit bagian dalam semua dengan penyakit yang sama. Karena apa yang dimakan itu ada lambang dari keturunannya. Jelas? Kalau yang bersangkutan makan kulit-kulitnya, maka anak cucunya akan sakit dan mati dengan cara yang sama, kena kanker semua. Kalau yang bersangkutan makan bagian bruto, ingat saudara, ekor, maka anak cucunya akan sakit semua bagian bokong semua. Karena apa yang dimakan itu ada lambang dari keturunannya. Jelas? Jelas? Nah, rezeki diambil dari anak cucu. Langsung dia ngomong, aku kaya. Aku kaya. Aku jadi ibu kaya juga. Nah, tiba-tiba datang saya selalu jadi orang baik saja. Maukah Bapak percaya Yesus? Mau. Mau. Nah, dia bertobat percaya Yesus. Nah, di dalam doa pelepasan, pemutusan, kebanyakan pendeta seperti ini. Demi nama Tuhan Yesus. Ini semua, demi nama Tuhan Yesus.
segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, kami batalkan, putuskan demi nama Yesus. Segala roh jahat keluar demi nama Yesus. Betul? Setan ini mau nyerang dia tidak bisa. Kenapa? Perjanjian sudah mau nyerang istrinya, anaknya tidak bisa. Perjanjian sudah batal. Tapi ada yang belum dibatalkan. Nah, coba Bapak ini sini, Pak. Yaitu apa? Masa depan. Apa saudara? Harta kekayaan. Setan juga tidak mau rugi tekor juga, betul? Betul? Dia bertobat, suami istri anaknya selamat. Tapi masa depan ini yang diambil. Kenapa? Karena setan ini masih punya hak atas masa depannya. Ingat, perjanjian hari Jumat. Apa saudara? Hari itu bicara apa? Masa depan. Selamat, tapi hartamu habis semua. Mau usaha bisnis apapun habis. Kenapa? Karena setan ini masih punya hak atas masa depannya. Jelas? Makanya banyak sekali kasus. Begitu bertobat habis cuci gudang. Kadang orang berpikir ini kan kasus Ayub. Beda. Ayub tidak ada hubungan. Ayub tidak ada perjanjian setan. Jelas? Kalau kasus ini kasus perjanjian setan. Beda. Jelas? Jelas? Nah, harusnya di dalam pembatalan kutukan harusnya seperti ini. Ingat, rezekinya pun juga bukan dari setan. Itu ngambil dari anak cucu. Ingat semua, demi nama Tuhan Yesus. Segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk roh jahat atas hidupku, keluargaku, masa depanku, kami batalkan, kami putuskan, hancurkan demi nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk masa depan. Darah Yesus, bebaskan. Oke, makasih. Jelas? Jelas? Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, kalau orang tua kami dulu minta setan-setan, sekarang kami bertobat, berarti rezekinya kan hilang, betul nggak? Hokinya hilang, betul? Keberuntungannya hilang, diambil duluan. Ingat, Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan supaya masa depan itu diputuskan dari ikatan kutuk, doanya seperti ini. Ini semua, darah Yesus buka jalan masa depan. Darah Yesus buka jalan keberuntungan. Demi nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk, kami hancurkan, batalkan, putuskan demi nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk atas hidupku, keluargaku, masa depanku. Nah, kalau itu pabrik, sebut pabriknya. Yang tidak disebut, hilang. Kalau itu pabrik, darah Yesus hancurkan segala kutuk masa depan, ikatan kutuk atas pabrik ini juga. Demi nama Yesus. Jelas? Dan katakan bahwa pabrik ini bukan milik setan lagi, tapi milik Tuhan. Kalau itu rumah, sebut rumahnya. Katakan demi nama Yesus, segala perjanjian setan atas rumah ini kami batalkan. Dan hari ini sudah bukan milik setan lagi. Karena darah Yesus sudah membatalkan kutuk masa depan, kutuk perjanjian setan atas rumah ini. Jelas? Yang tidak disebut itu yang hilang. Kenapa?
karena setan masih punya hak atas itu. Jelas? 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 Ingat, setan tidak pernah memberi manusia gratis.